jangan lupa tonton Trans TV di Islam itu Indah ya Bu ya. Insya Allah Bu. Kalau ke Korea Bu, saya ngeliat ya Allah bening-bening banget Pak, itu matang nggak bisa. Udah gitu Bu pakaiannya seksi-seksi banget, begini mulus banget. Kalau kata orang Indonesia mukanya glowing ya enggak? Ya enggak, emang kadang-kadang Bu susah kalau orang laki-laki ini Bu nahan nafsunya. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah bilang, "Hei, laki-laki mukmin, jagalah mata kamu." Langsung Allah bilang, dan jaga juga. Ibu-ibu emang kalau yang namanya hadir majelis taklim usaha paling rame, nggak dikeronjok doang. Makanya nggak heran Pak kalau namanya ibu-ibu tuh majelis taklimnya banyak. Harian ada, mingguan, bulanan, PHBI, akekahan, 4 bulanan, haulan, banyak gak Bu? Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semua 1 minggu full ada majelis taklim. Yang pusing bapak-bapak, bukan apa-apa, ayo mah boleh, aku mah boleh ngizinin kamu ke majelis taklim. Cuma dari 5 majelis taklim, lu 5-5-nya nyicil baju. Jadi yang bapak-bapak pusing Pak, cicilannya belum lunas udah ada lagi baju seragam. Ini ngomong-ngomong yang sebelah kanan saya pada lunas apa belum? Udah, jangan ini mah beres insya Allah. Kalau ketahuan nih ibu-ibu di sini semuanya bahagia semua. Saking bahagianya suaminya aja sebulan ngasih 25 juta. Kenapa Bu? Oh kurang ya Bu ya? Jangan-jangan oh lebih insya Allah Pak Camat Kronjo ini 50 juta per bulan. Amin ya Bu ya, amin ya Robbal. Maka Bu yang pertama temen dulu nih, kita cari temen yang baik. Betul apa betul? Ini kadang-kadang ibu-ibu emang rajin ke majelis taklim, tapi kadang-kadang di majelis taklim mulutnya mulutnya gibah mulu, gibah mulu. Ada pertanyaan ke saya datang waktu saya di Islam itu Indah Trans TV. Ustadz, iya, kalau misalkan kita ngomongin orang, iya Ustadz, tapi yang kita omongin itu bener adanya, fakta adanya, itu gimana Ustadz? Apakah kita gibah? Saya jawab, belajar lagi pengertian hadis yang disampaikan Nabi tentang gibah. Atadruna mal gibah, kata Nabi SAW. Kamu tahu itu gibah apa? Tahu Bu? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Gila, menyebutkan atau menyampaikan segala sesuatu yang buruk dari orang lain, menceritakannya kepada orang lain, itu namanya gibah. Sahabat nanya lagi, wahai Nabi, walaupun yang kita omongin itu benar, itu gimana? Apakah itu termasuk gibah? Nabi SAW melanjutkan, faqad ittabtahu, maka kamu juga tetap sedang bergibah. Tuh, makanya Bu, halo, makanya hati-hati kalau di majelis taklim kalau lagi gibah udah tutup. Ya Bu ya, emang ibu-ibu paling banyak di surga gampang jalannya. Amin. Nyediain air ke suami, salah satu jalan ke surga. Masakin anak keluarga, salah satu jalan ke surga. Kemudian puasa, sholat, gak tinggal semua ngaji, semua gak tinggal, insya Allah masuk surga. Tapi banyak sekali penghalang-penghalang di situ. Maka yang pertama, kita cari teman, boleh pilih-pilih, apalagi ketika kita ingin menuju ridho Allah Subhanahu. Bagaimana kita ingin mengikuti sunnah Nabi, maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lingkungannya buruk, kalau kita di lingkungan yang tidak baik,
maka kita cari teman-teman yang baik. Walaupun kita nggak ikut baik, minimal kita kecipratan kebaikan dan kebarokahannya. Amin, amin ya robbal. Kalau inget nama Nabi SAW, Bu, saya mau cerita. Saya agak sedih. Sedihnya kenapa? Karena kalau ibu-ibu umroh atau haji pergi ke Masjidil Haram. Ini ibu-ibu udah pada umroh atau haji? Udah, Bu? Belum. Saya doakan pulang dari sini, insya Allah ibu doanya dikabulkan, bisa pergi haji dan umroh. Bisa ibadah haji dan umroh. Atau nanti kalau yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah umroh. Brosurnya aja. Nggak apa-apa, Bu ya. Brosurnya aja, Bu ya. Baik. Saya datang ketika itu di tahun 2017 terakhir saya, dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2020 saya berangkat. Saya bilang sama sahabat saya yang mutawif di sana, kemudian saya berangkat. Beliau mengajak saya ke dalam suatu tempat yang dahulu itu adalah terkenal dengan Maulidin Nabi. Artinya adalah tempat kelahiran Nabi. Bu, di samping Masjidil Haram itu, kalau ibu lewat, ya boleh ibu nanti searching tempat Nabi lahir, ibu ya, tempat Nabi lahir. Begitu lewat di samping kanannya itu ada Istana Raja, kemudian datang ada ubin merah di situ. Sekarang banyak pembangunan, ada ubin merah dan ada perpustakaan. Dari riwayat yang sahih menurut para ulama yang ada di Masjidil Haram dan Mekah, bahwa disitulah tempat Nabi SAW lahir. Tapi sekarang, Bu, di Saudi itu semuanya sudah menjadi rata, tidak apa-apa, bahkan dibangun perpustakaan. Maka saya sedih, Bu, di mana tempat Nabi lahir bukannya dibangun sesuai dengan artinya menjadi objek wisata ziarah kita, akan tetapi diratakan saja seperti tidak ada apa-apa. Padahal kelahiran Nabi, jangankan dalam riwayat 12 Rabiul Awal sebelumnya, jangankan lu orang lain, bumi dan alam semesta ini aja sebelum lahirnya Nabi, dia senang banget dengan muncul cahaya dan lain sebagainya. Maka teman ini menjadi kita, Bu, wasilah agar kita menjadi baik, mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Apalagi kalau ibu-ibu lagi galau, Bu, ibu kalau lagi pusingnya nih, Bu ya, lebih baik, mohon maaf, Bu, lebih baik sakit gigi apa nggak punya duit? Nggak dua-duanya. Lebih baik punya duit 1 juta apa punya 100 juta? 100 juta, ibu ya? Betul, 100 juta. Nah, ibu kalau lagi nggak punya duit, kira-kira curhatnya kemana? Kata ibu-ibu ini, ke Allah, bener, cakep. Tapi sekarang, Bu, ibu-ibu yang di Jakarta, di Bekasi yang fenomena, sekarang curhatnya bukan ke Allah. Begitu apa-apa dikit-dikit diupdate status, curhatnya di status WA. Lagi makan bakso, status, aku lagi makan bakso. Apalagi kalau ibu-ibu muda, mamah muda, ya, mamah muda, ya, kalau lagi nganterin anaknya sekolah, luar biasa, bibirnya merah banget, kacamatanya main gede-gedean. Ya, beda-beda, kadang-kadang naik motor, dia status update. Mau nganter anak sekolah. Oh, genit itu namanya ya. Ya, ada yang begitu juga, Bu. Bukan di sini. Kalau di sini mah insya Allah solehah semua. Kelihatan dari cara dengerin ceramahnya. Iya, semuanya alhamdulillah ya. Ini khusyuk banget, khusyuk. Ada mata terpejam, kepala tertunduk, dekat kipas angin, ya. Sepoi, adem gitu, Bu ya, khusyuk dengerinnya. Oh, ngantuk ya? Enggak, insya Allah di sono, di sini mah insya Allah baik-baik semua. Alhamdulillah. Ini galau curhatnya bukan ke Allah, kemana? Ke media sosial. Walhasil apa? Orang, Bu, ketika kita upload apa yang kita rasakan, mau bahagia mau susah, belum tentu orang itu senang, betul? Betul. Karena nggak semua orang seneng sama kita, maka jangan pernah kita update kesulitan kita di media sosial. Betul?
karena itu adalah aib. Kenapa Nabi bilang sungguh celaka, sungguh celaka? Siapa Bu yang celaka? Ketika di malamnya dia berbuat maksiat, kemudian Allah tutupi kemaksiatan itu aibnya. Tapi di pagi harinya dia menceritakan itu kepada orang lain dengan rasa bangga, maka sungguh merugi dan melaknat orang-orang yang seperti ini. Sudah Allah tutupi aibnya, tidak ada yang tahu, malah dia men-sharekan kepada orang lain. Ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu suaminya nggak pulang-pulang, bukannya ngaji, bukannya sholawatan, ini malah nyanyinya nyanyi dangdut. Tolonglah, lu pada tahu dari wah karena cinta. Ini ibu-ibu biasanya begitu. Ini yang ada begitu suami pulang bukannya damai Bu, malah kompor itu nendang. Ya, tapi kalau misalkan sholawatan, biar kata suami kerja hati kita husnudzon kepada suami. Ibu-ibu alhamdulillah. Ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'a syani wa nyemplungin tempe atuh. Ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'a syani wa ya'fatay ya jiratal alamin wa uhailal juh. Ya begitu lihat tempenya udah gosong. Ya Bu, tapi Bu, biarpun tempe gosong, begitu suami pulang apa kata suaminya? Mama, iya papa. Loh ini kok tempenya gosong? Iya papa, mama keenakan asik lagi goreng tempe sambil sholawat. Apa tuh kata papanya? Ya udah deh nggak apa-apa. Biarpun gosong, yang penting ini tempe sholawat papa makan. Tuh, betul nggak Bu? Karena tempe sholawat. Coba kalau tempe ngambek kayak orang buat dodol, rasain nih keringet, rasain makan mau pulang-pulang, gitu. Makanya begitu makan dodol ini ada asin-asinnya. Ternyata garam dicemplungin, ya Bu. Iya, jangan curhat ke yang lain Bu, tapi curhatnya kepada Allah Subhanahu. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Curhatnya ketika kita sedih, ketika kita ada masalah dirundung, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau punya uang 100.000, cuman satu tuh 100.000, nggak ada lagi, cuman 100.000. Tiba-tiba ibu belanja ke pasar, begitu belanja ke pasar ingin dikeluarkan uangnya, tiba-tiba hilang, sedih apa kagak? Sedih, cuman 100.000 Bu. Tadi kalau ibu-ibu ada uang di rumah 1 juta, kira-kira sedihnya berkurang atau enggak? Berkurang, karena masih ibu-ibu, ya udah nggak apa-apa, hilang 100.000, saya masih punya 900.000. Tapi Bu, begitulah perumpamaan orang-orang yang curhat ke Allah. Dia sadar kalau kita ada masalah, kita masih punya Allah. Kalau ada yang dihilangkan satu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih banyak daripada apa yang hilang dari diri kita. Maka likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya Allah, saya diberikan ujian untuk apa? Untuk yang pertama, mengingat jangan terlalu sedih ketika kita dilanda musibah.
kita masih punya Allah. Dan ketika kita diberikan rizki, jangan berbangga-bangga, tetap ingat Allah Subhanahu. Nah, ya Bu ya. Baik, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan lupa, karena saya ngomong Korea besok, kalau lagi setel Trans TV ba'da subuh, insya Allah saya ada di sana. Dan itu episode Korea. Nah, jadi ibu jangan lupa tonton Trans TV di Islam itu indah, ya Bu ya. Insya Allah Bu, kalau ke Korea Bu, saya ngelihat ya Allah bening-bening banget. Pak, itu mata nggak bisa. Udah gitu Bu, pakaiannya seksi begini mulus banget. Kalau kata orang Indonesia mukanya glowing. Iya enggak? Ya enggak, emang kadang-kadang Bu susah kalau orang laki-laki ini Bu nahan nafsunya. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah bilang, "Hei, laki-laki mukmin, jagalah mata kamu." Langsung Allah bilang, dan jaga juga. Tahu Bu? Maksudnya tahu nih? Tahu. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, wahai orang laki-laki nih, jaga pandangan mata. Langsung Allah bilang, wa yahfadhu furujahum, dan jaga ibu pasti panas. Ya Bu ya. Kenapa? Karena kalau orang lelaki Bu, nih dari mata langsung turun ke benar. Makanya kalau laki-laki Bu, kalau lagi ketawa, ya kalau lagi ketawa terbahak-bahak, yang ditutup paling matanya. Gitu. Kalau ibu-ibu mulutnya. Betul. Bagus gitu. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Iya. Kenapa? Karena yang disuruh jaga laki-laki matanya, lain sama perempuan. Kalau laki-laki 2 mata sama kalau perempuan banyak mata, puasa, jangan pakai perhiasan dan lain sebagainya di ayat selanjutnya. Ibu ya, tapi Bu yang namanya kita hidup di sini, apalagi kalau saya pernah lagi ceramah Bu naik motor. Begitu naik motor, di depan saya ada motor sport 250 cc Ninja waktu itu pada saat itu. Dan ternyata Bu, di depan saya itu kondisinya lagi macet, semuanya macet. Ternyata di depan saya ada perempuan Bu. Perempuannya seksi, pakaiannya begini. Udah begitu goncengan Bu, kan tahu sendiri kalau ninja, goncengannya begitu. Udah begitu ini kelihatan. Itu persis di depan saya. Saya tahu, wah ini orang lagi pacaran nih, ini orang lagi pacaran. Betul. Kalau dia yang di goncengannya megang jaket, berarti itu bapaknya. Tapi kalau misalkan dia di belakang tiba-tiba megangnya helm sama tasnya, ojek online. Iya. Ya Allah, ini gimana? Ternyata di depan saya, ya ada begitu. Ya Allah, saya serba salah jadinya Pak. Serba salah. Mau ke kanan, nggak bisa. Mau ke kiri, nggak bisa, macet. Mau ngeliat ke depan, liatin dosa. Kata ibu-ibu itu nggak diliatin sayang-sayang. Ya udah deh, saya liatin aja dah. Ya udah kita liatin aja deh, ya kali lagi naik motor merem takut nabrak. Ya Bu ya. Udah diliatin aja deh, emang udah rezeki ya Bu ya. Iya, udah gitu putih banget lagi Mbak Henol. Ya Allah, luar biasa emang rezeki Ustadz kan begitu ya Bu. Iya, daripada kita ini liatin aja udah, tapi jangan sampai pakai nafsu. Bu, jangan sampai pakai nafsu. Kenapa? Kadang orang salah kaprah tentang yang namanya niqab dan lain sebagainya. Kenapa? Intinya semuanya adalah nafsu. Kalau kita ngelihat kambing aja nafsu, itu haram apa kagak? Haram. Betul nggak? Kalau kita ngelihat gambar aja nafsu, itu haram apa kagak? Haram. Maka ukuran syahwat itu adalah nafsu. Kenapa? Karena begitu
diciptakan akal dan nafsu. Allah udah tahu ini nafsu, orangnya susah buat nurut, keras kepala. Beda sama akal. Ibu tahu begitu diciptakan nafsu, begitu diciptakan nafsu dipanggil oleh Allah, wahai nafsu kemari, sini saya panggil. Dia datang itu nafsu, tapi diam aja. Ditanya sama Allah, man ana, ditanya siapa saya, malah jawabnya apa bu? Itu nafsu jawabnya ana, anta, saya, kamu. Ya Allah bu, ditanya sama Allah, dia jawabnya dalam riwayat begitu, saya, kamu. Sekarang ibu punya anak, ya, ibu punya anak, begitu ditanya siapa ibu, anak ibu bilang saya, ibu. Kira-kira marah apa enggak? Enggak, dia aku sebagai ibunya marah apa enggak? Itu ibu, ini Allah yang menciptakan dia. Dia bilang apa? Enggak tahu, dia enggak mau ngaku. Akhirnya apa? Allah cemplungkan itu nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun. 1000 tahun Allah masukkan neraka. Begitu selesai Allah angkat lagi. Ditanya lagi, man ana. Dia jawab lagi begitu, ana, anta, saya, kamu. Ya Allah, akhirnya apa? Allah masukkan lagi ke dalam mana? Zamhariro, dalam suatu riwayat neraka Zamhariro. Apa itu Ustaz? Zamharir bukan neraka panas, tapi neraka dingin. Yang dinginnya itu begitu masuk, bu, ini tulang-tulang langsung retak menjadi debu es. Kemarin saya di Jeju itu paling tinggi -1. Bu, -1 dinginnya seperti apa? Itu bu, saya langsung meriang sakit kemarin waktu di Jeju Island. Ini bu, Zamhariro berkali-kali lipat dinginnya dari dingin dunia. Akhirnya dimasukkan nafsu, begitu ditanya lagi sama Allah diangkat, man ana, jawabnya sama, ana, anta. Ya Allah, kata Allah, belum. Ternyata begitu sudah masuk neraka api, neraka Zamharir, ditarik lagi, Allah masukkan dia ke dalam ruangan kosong. Begitu Allah masukkan ke dalam ruangan, Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, jangan kasih dia makan, jangan kasih dia minum, keinginan dia jangan pernah dituruti. Walhasil apa? Itu nafsu meronta-ronta. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Akhirnya apa? Ditarik, ngaku dia, anta Rabbi, anta Khaliki, anta Maliki. Ngaku dia, engkau adalah Rabbi, Tuhan penciptaku, engkau adalah Maliki, engkau adalah Rajaku, engkau adalah Tuhanku. Ngaku baru ini yang namanya nafsu. Secara tidak langsung Allah ingin kasih tips kepada kita. Kalau kita ingin meredam nafsu, jangan pernah itu kasih nih perut nafsu ini bu, makanan dan minuman kalau kita ingin. Makanya ada puasa. Kenapa? Karena yang namanya penyakit kolesterol, daging dan lain sebagainya, gula darah, glukosa itu berawal dari mulut, kemudian ke perut, dari hawa nafsu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yuk sama-sama kita ingat kembali Ihya Sunnah. Kita jadikan peringatan Maulid ini sebagai pengingat kita, kembali kita menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi. Ngajinya jangan lupa, ibu ya, ngajinya jangan lupa ya. Apalagi kalau misalkan punya suara enak tadi, usaha alhamdulillah, ayo sering-sering ngaji. Emang bu, tadi kalau ibu dengar saya, tadinya saya sebelumnya di Trans TV masuk aksi Indosiar, tahu bu? Nah sebelumnya saya mau masuk Dangdut Academy, tahu kan bu? Tapi umi saya ngelarang, jangan, katanya mau dikemanain, katanya ilmu yang udah dicari bertahun-tahun. Padahal kan bu, harapan saya kayaknya enak banget pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada kamera nih, ya kan? Lagi syuting ya. Kayaknya enak banget ya kalau kita masuk Dangdut Academy, bisa duet bareng Lesti. Pertemuan yang ku inginkan
ini jadi kenyataan. Ya Allah, bener kamu enak kamu? Iya kan? Apalagi yang nyanyinya Bidadari Surgaku itu. Engkau bagai bunga datang dari surga, harum aroma indahmu tiada terkira. Enak kan Bu? Saya pengen banget nyanyi, ya Allah, pengen banget. Tapi saya nggak ikutin itu semua. Saya ikutin Ridho Umi saya. Apa? Masuk aksi diterima. Ternyata Bu, tahun kemarin, ini berapa nih? 2019. Tahun 2018 kemarin, saya diundang ke Taiwan dakwah di sana Pak. Tablik Akbar perkumpulan TKI seluruhnya yang ada di Taiwan. Ternyata Pak, undangannya saya nggak tahu, tiba-tiba bareng Lesti. Alhamdulillah. Bareng Lesti udah begitu Pak. Bu, alhamdulillah satu pesawat. Bukan itu lagi, alhamdulillah samping-samping. Alhamdulillah, itulah Bu Allah. Begitu indah kalau Allah kita sandarkan Bu. Ya, kalau kita sandarkan kepada manusia roboh Bu. Badannya gedean kita daripada manusia. Ibu ya, kalau kita senderan ke rumah itu nanti akan lapuk dan juga rubuh. Tapi kepada Allah, begitu kita sandarkan, kita nggak dapat yang lain, kita dapat yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa Bu, intinya besok saksikan Islam itu indah hanya di Trans TV ya Bu ya.